Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali walaupun tetap dalam dunia maya. Bersama saya Monik Aniputra dalam channel Couple Tablik. Robbi firli wali walidina warhamhuma kama robauna zigoro. Robbi srohli sodri wayasirli amri wahlul udatam bilisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai saudaraku sesama muslim, kali ini masih dalam sekolah panguripan yang membahas tentang kehidupan dalam keluarga dan segala macam permasalahannya. Jika kemarin kita sudah bicara tentang anak, suami dan istri, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana hubungan antara menantu dan mertua. Demikian pula sebaliknya, yang mana hubungan ini kerap dibumbui oleh beberapa percikan-percikan sedikit. Akan tetapi itulah kehidupan. Sama seperti gelas, ketika gelas itu bersebelahan, sangat dimungkinkan mereka bertubrukan. Apalagi manusia yang punya hati, punya akal, punya nafsu gitu ya, akan lebih mudah lagi untuk bergesekan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang harus kita pahami dulu adalah saat kita memulai suatu bahtera rumah tangga lewat ijab kabul sebagai pintu masuknya, maka sebenarnya kita tidak hanya mengawini satu orang, yaitu suami kita atau istri kita saja. Tapi jangan lupa kita juga mengawini seluruh keluarga besarnya, termasuk orang tua, istri maupun suami kita. Nah, yang harus kita pahami lagi untuk yang kedua, kedudukan antara orang tua kandung kita dengan orang tua suami atau istri kita adalah sama. Mereka atau beliau berdua juga orang tua kita, maka perlakukanlah beliau berdua sama dengan kita memperlakukan orang tua kita sendiri. Namun terkadang ada kita sebagai menantu misalkan harus ada dalam posisi yang serumah dengan mertua. Nah, disinilah mungkin mulai timbul percikan-percikan kecil. Ya maklum, karena kita sebagai menantu itu adalah pendatang baru yang pasti mertua kita tidak atau belum pernah tahu kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita miliki gitu ya. Jadi mungkin kaget. Maklum juga karena adanya perbedaan kultur, sehingga mungkin perlu adanya adjustment atau penyesuaian-penyesuaian di antara kita semua, baik kita menantu maupun beliau berdua mertua. Jangankan kita dengan mertua, kita dengan suami saja butuh banyak adjustment yang memerlukan waktu yang tidak sedikit loh, tidak sebentar. Kita butuh penyesuaian-penyesuaian, apalagi bagi yang ta'aruf. Otomatis baru bisa melakukan sesi pengenalan dengan pasangan itu dilakukan setelah menikah. Nah, sekarang kita ingin membahas tips apa supaya di antara menantu dan mertua itu bisa terjalin hubungan yang harmonis, yang mesra, yang tiada jeda, yang bertabur kasih sayang. Nah, mungkin yang pertama adalah tips bagi sang menantu, gitu ya. Tips bagi sang menantu. Yang pertama adalah berdamailah dengan diri sendiri. Ketika tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa ketika kita menikah, sadarilah, tanamkan pada diri kita bahwa kita tidak hanya menikah dengan suami kita atau istri kita saja, tapi kita juga menikah dengan keluarga besarnya, termasuk ayah dan ibu pasangan kita. Bagaimanapun keadaan beliau harus kita terima. Caranya bagaimana? Mulailah berdamai dengan diri sendiri.
selalulah memandang dari kacamata yang lain, kacamata yang positif. Jangan semuanya dijadikan masalah. Jangan semuanya dijadikan masalah. Jadi yang saya maksud dengan pandanglah dari kacamata yang lain adalah kacamata yang positif adalah ketika misalkan ibu kita nyuruh kita pagi-pagi segera bangun dan segera meladeni suami kita masak, padahal kita nggak bisa masak. Nah, kita ambil dari sisi positifnya. Alhamdulillah, berarti ibu kita ini sedang melatih kita, sedang menjadikan kita istri yang solihah supaya nanti berkumpul di surga bersama-sama. Karena bagaimanapun kewajiban kita sebagai istri adalah mengabdikan diri, meladeni dan melayani suami atas semua kebutuhannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita mengubah pola pikir. Ada satu quotes gitu ya, ungkapan yang bijak yang mengatakan change your thoughts and you will your world. Change your thoughts and you will change your world. Ketika kita merubah mindset kita, maka kita akan merubah dunia. Dunia siapa? Dunia kita. Sehingga kita tidak lagi terbelenggu oleh hal-hal yang sifatnya negatif atau suuzon. Seperti yang tadi saya katakan, pandanglah semuanya dari kacamata yang positif. Yang kedua adalah mulailah belajar dan memahami beberapa perkara. Yang utama adalah jangan pernah hanya mau dipahami dan dimengerti. Karena yang utama adalah kita harus bisa memahami dulu. Mengingat beliau adalah orang tua dari pasangan kita. Beliau orang yang lebih tua. Maka marilah kita bersibuk-sibuk untuk memahami beliau, mempelajari what kind of person, gitu ya. Orang seperti apakah beliau, bagaimana kebiasaannya, apa yang disenangi, apa yang tidak disenangi, apa yang bisa membuat beliau bahagia, gitu ya. Itu yang mungkin bisa kita pelajari, dan itu memang butuh waktu untuk melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, menyamakan. Tadi juga sudah sempat disinggung, menyamakan kedudukan antara mertua dengan orang tua, karena memang gak ada bedanya. Mertua adalah orang tua kita juga, dimana kita juga wajib untuk mengabdi kepada beliau. Dan jangan lupa, ketika tadi berdamai dengan diri sendiri, kemudian mulai belajar, memahami, satu hal yang harus kita pahami dan kita tanamkan pada diri sendiri adalah apabila kita perempuan menikah, maka terjadi pergeseran tuh. Yang tadinya kita wajib mentaati dan mengabdi kepada orang tua kita yang utama, itu akan bergeser kepada suami kita. Seakan-akan yang tadinya kita menjadi milik orang tua kita, sekarang kita menjadi milik suami kita. Akan tetapi itu tidak berlaku bagi lelaki. Apabila lelaki sebelum menikah itu adalah milik orang tuanya, yang mana dia wajib untuk mentaati dan mengabdi pada orang tuanya, saat menikah hal itu tidak berubah. Suami kita tetap milik mertua kita. Itu yang harus disadari. Jadi jangan sampai kita itu berlomba-lomba merebut kasih sayang suami kita. Bahkan kadang kalau kita bertengkar dengan suami kita, dengan nada tinggi pula kita menghardik suami kita, kenapa kamu selalu membela ibu kamu? Kenapa kamu selalu menomorsatukan ibu kamu? Sekarang kamu harus memilih, aku atau ibu kamu. Na'udzubillah min dzalik. Wahai saudariku, sesama muslim, janganlah sampai keluar kata-kata itu dari mulut kita. Karena itu tadi, jangan lupa bahwa ibu mertua kita, ibu pasangan kita itu wajib didahulukan. Kita ada di golongan kedua. Mertua kita, apabila kita perempuan, mertua kita adalah menduduki nomor 1 yang paling berhak memiliki anak laki-lakinya dan berhak mendapatkan cintanya. Jangan pernah kita berkompetisi.
tapi hormatilah 2 kali. Karena ridho seorang ibu adalah kemakmuran bagi kita, keselamatan bagi kita. Dan kenapa harus 2 kali? Ridho ibu mertua kita otomatis akan membawa kemaslahatan rumah tangga kita. Kenapa? Karena beliau akan meridhoi imam kita. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana adab seorang menantu, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana tips menjadi seorang mertua, adab sebagai seorang mertua. Memang saat menjadi mertua seakan-akan anak kita tetaplah menjadi milik kita. Itu maklum, orang tua tuh begitu. Walaupun anak kita tuh sudah besar, seakan-akan anak kita tetap anak kita yang kecil yang harus kita lindungi. Jangan lupa bahwa kita sudah memasrahkan kehidupan anak kita kepada orang lain, yaitu kepada menantu kita. Kalau misalkan anak kita laki-laki, kita pasrahkan kepada menantu perempuan, kita persiapkan, kita bantu menantu kita untuk bisa menjadi istri yang solihah. Tidak hanya dicacat, tidak hanya dimarahi, tidak hanya dihina, tapi dibantu supaya bisa menjadi menantu yang baik dan istri yang solihah. Tentu saja itu membutuhkan proses, saling memahami, saling mengerti. Ada kata saling di situ. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki menantu, maka berilah penghargaan kepada menantu tadi. Misalkan ya memuji-muji kecil, bagaimana masakannya, kemudian bagaimana cara dia membersihkan rumah. Kalaupun ada kurang sedikit-sedikit, boleh diberi masukan. Tapi jangan lupa yang namanya punishment, ada awarding juga. Jadi ketika ada masa, ada situasi di mana kita mengkritik dengan memberi masukan bagaimana cara kerjanya, kalau ada kekurangan. Tapi kalau ada pencapaian, jangan lupa untuk sedikit dipuji, walaupun tidak perlu berlebih-lebihan. Ya mungkin sekedar penghargaan. Kalau pujian terlalu tinggi, mungkin penghargaan. Lalu yang kedua adalah memberi ruang kepada anak menantu untuk menentukan arah serta perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Benar seperti yang tadi kita katakan di awal, atau saya katakan di awal, bahwa namanya anak sampai kapanpun dan kita merasa itu tetap anak kita, anak kecil kita yang harus kita lindungi, yang harus kita arahkan, dan itu milik kita. Kadang-kadang kita juga lupa bahwa anak kita sudah dewasa, sudah punya suami, sudah punya istri. Apalagi kalau anak perempuan kita sudah menikah, maka kita bukan lagi orang yang utama, orang yang pertama, tapi suaminya lah orang yang pertama. Demikian ketika anak kita laki-laki, maka anak kita ini sudah punya bahtera sendiri, yang mana dia merupakan nahkoda yang mungkin punya kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi sendiri dalam menentukan arah kapalnya itu. Dan sebagai asisten nahkoda, sebagai wakil nahkoda adalah istrinya. Jadi janganlah kita sebagai mertua itu memegang kendali penuh terhadap kapal atau bahtera yang dikemudikan oleh anak kita. Berilah keleluasaan. Memang kita adalah orang tuanya, tapi janganlah hendaknya kita mencampuri urusan rumah tangga anak-anak kita terlalu dalam. Karena bagaimanapun ketika anak-anak kita sudah menikah, mereka memiliki privasi sendiri yang wajib juga kita hormati. Kalaupun nanti mereka mengeluh pada kita, baru kita memberikan advice. Tapi ingat ibu-ibu, ayah, yang kita berikan adalah advice. Kalaupun advice yang kita berikan itu dipakai, alhamdulillah berarti advice kita cocok dan bisa menjadikan jalan keluar dari rumah tangganya.
Kalaupun advice kita tidak dipakai, berarti mungkin advice kita itu kurang cocok dan mungkin di antara mereka berdua berpikir ulang dan melakukan penyesuaian atas advice yang kita berikan. Tapi percayalah ayah, bunda, bapak, ibu, bahwa advice yang diberikan oleh orang tua tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, mertua juga harus menghormati keputusan anak dan juga menantu. Seperti tadi sudah disinggung bahwa anak-anak kita yang sudah menikah itu memiliki bahtera sendiri, punya kapal sendiri, yang juga punya aturan, rules sendiri. Ingat bahwa kita juga harus menghormati rules atau peraturan yang diterapkan di bahtera atau kapal rumah tangga anak-anak kita tersebut. Kalaupun misalkan seperti tadi meminta pendapat kita sekedar memberikan pendapat. Kita tidak harus mengarahkan kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Just give them advice, hanya memberi mereka masukan atau bahan pertimbangan sebagai orang tua. Mengingat orang tua itu pengalamannya banyak, terutama pengalaman tentang kehidupan. Yang keempat adalah erat silaturahim dengan keluarga menantu. Sering-seringlah dolan. Nah, kalau misalkan sudah musim corona seperti ini, tidak bisa saling bersua seperti ibu mertua saya yang jauh di Jogja, yang sudah lama kami kangen, kami belum bisa berkunjung, mami. Mungkin untuk bisa tetap mempererat silaturahim, bisa lewat telepon, bisa lewat video call gitu ya, bisa lewat video call untuk sekedar melepas kangen atau rindu. Jadi banyak cara supaya kita tetap bisa menjalin silaturahim demi untuk supaya terjaganya hubungan yang harmonis, mesra antara menantu dan mertua. Apabila nanti keadaan sudah mulai membaik, sudah mulai bersua, saat kita mengunjungi orang tua, mertua kita, luangkan banyak waktu, gitu ya, luangkan banyak waktu. Karena apa? Karena mertua kita itu kangen dengan kita. Jadi jangan sampai ketika kita mengunjungi mertua kita, begitu datang ke sana langsung kita piknik sendiri. Kita ajak mertua kita untuk bersama-sama menikmati libur, menikmati kebersamaan. Demikian pula kita sebagai mertua misalkan, kita harus jangan hanya menunggu anak kita menelpon saja, anak kita mengunjungi kita saja. Kalau misalkan memungkinkan, tidak ada salahnya kita yang menelpon, atau kita yang menghubungi duluan, atau kita yang sekedar dolan silaturahim ke rumah anak-anak kita. Baik, selanjutnya adalah mengambil tahu apa yang disukai menantu atau mengetahui apa yang disukai oleh menantu. Buatlah menantu senang. Misalkan, wah menantu saya ini senangannya sambal bawang. Nah, ketika menantu kita datang ke rumah, maka kita buatkan sambal bawang. Yang sederhana-sederhana saja sudah pasti bisa mendatangkan keharmonisan dan mengguratkan senyum pada menantu kita. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak membeda-bedakan antara menantu dengan anak kandung. Ketika kita sudah menikahkan anak kita dengan jodohnya, dengan pilihannya, maka kita harus berubah mindset sebagai orang tua ini bahwa kita punya tambahan anak. Kita punya tambahan anak walaupun bukan anak biologis yang kita harus mengandung sendiri. Jadi kita jangan sampai membedakan ini anak mantu maka perlakuannya begini, ini anak kandung maka perlakuannya begini. Bagaimanapun anak kandung itu akan lebih sayang daripada menantu, belum tentu. Jadi ketika kita sudah menjadi mertua, maka jangan pernah membeda-bedakan. Karena di awal tadi kita juga sudah pernah membahas bahwa ketika kita menjadi menantu, jangan pernah membeda-bedakan bahwa ini orang tua kandungku dan ini mertuaku. Semuanya memiliki kedudukan yang sama. Gitu ya. Jangan pernah pula pilih kasih. Pilih kasih terhadap siapa? Antar menantu. Gitu, antar menantu.
Jadi kalau misalkan kita punya menantu lebih dari satu, maka perlakukan semuanya sama, bahwa semuanya adalah anak-anakku, maka mendapatkan kasih sayang yang sama dariku sebagai ibu. Jadi kadang-kadang kata-kata mertua, kadang-kadang kata-kata menantu itu akan lebih indah didengar ketika itu dihilangkan. Yang ada adalah ibu dan anak-anakku, begitu. Seperti halnya dilakukan oleh ibu saya yang ada di Jogja, beliau sama sekali tidak pernah membedakan bahwa apakah saya itu menantunya, antara menantu satu dengan menantu yang lain, tapi beliau dengan kasih sayang yang luar biasa tercurah untuk saya juga. Jadi di sini saya ingin mengucapkan terima kasih Mami atas semua cinta yang Mami berikan kepada saya dan kepada suami, kepada anak-anak juga. Semoga Mami senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Baik saudaraku sesama muslim, itu tadi adalah sekelumit tips supaya terjaga selalu keharmonisan hubungan antara menantu dan mertua, dan juga mertua dengan menantu. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah ketebalan iman dan ketakwaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.